kan gue ini kan jadi rocker sejak tahun 90, ya kan? Dari kalangan rocker itu kan, bahkan gue tergabung dalam vokalis rock Indonesia di bawah pimpinan Iki Lamo. Iki Lamo tuh grup mantan vokalis Edane. Gue bareng Roy Jekonia, Bumerang, bareng Andiri, Papa Segala, kita gabung dalam vokalis rock Indonesia. Gitu loh. Nah, gue punya vokalis rock Indonesia. Dan kalau bukan vokalis yang udah punya album dan cadas, ya istilahnya rocknya cadas, nggak bisa masuk situ. Nggak bakal bisa masuk. Di situ ada John Angel, ada Power Slave dan lain-lain. Kita gabung. Artinya kalau cuma dijadiin vokalis Stinky sangat mudah bagi gue. Sementara gue biasa lagunya rock gitu. Akhirnya gue bilang kayaknya nggak ketemu dengan kalau gini. Tapi kalau lagu ini ketemu, gue bilang gitu kan pada sama tim Stinky. Akhirnya kita ya udahlah. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada menarik dari pengakuan Firdaus, beberapa pengakuan yang mengejutkan. Yaitu yang pertama adalah pengakuan sebagai sultan. Kemudian yang kedua adalah pengakuan bahwa dia dulu adalah vokalis band Stinky dan juga rocker. Serta yang ketiga adalah dia adalah presiden artis Indonesia. Ketiga pengakuan itu batal dan belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Soal Sultan sudah dibantah oleh Ibu Dewi Ratna, cucu asli Sultan. Soal vokalis juga batal sampai sekarang karena Andre Taulany, vokalis band Stinky, juga tidak kenal dengan siapa Firdaus Oyobo. Sebagai pengacara, dia juga tidak pantas menjadi pengacara, kata Acong Latif. Dan yang ketiga, sebagai presiden artis Indonesia, yang juga sampai sekarang artis Indonesia tidak ada yang mau dipimpin oleh Firdaus Oyobo. Nah, bagaimanakah kekecewaan Firdaus Oyobo yang batal ketiga-tiganya itu? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gue jadi presiden artis, aktenya baru keluar, ya, akte pendiriannya baru keluar tahun 2019. Begitu akte keluar baru mau selamatan COVID kan gitu. Gue mau ngadain selamatan nih, akte udah keluar dari Kemenkumham, akte udah keluar. Ini cerita bener, akte udah keluar, kita mau selamatan. Gue udah mengundang Charlie apa segala, udah mau bikin dan seremonial atau di hotel di Jakarta kan. Tahu-tahu ada berita di Cina orang berjatuhan gara-gara COVID-nya kan nggak tahu masuk ke Indonesia. Makin tegang dong suasana, akhirnya kita gak jadi tuh seremonial. Firdaus Oyobo memang dikenal masyarakat sebagai pengacara yang halu. Omongannya tidak bisa dibuktikan dan cenderung terlalu tinggi dan ngawur. Dan kali ini banyak omongan Firdaus yang telah terbantahkan. Yang pertama adalah pengakuan bahwa Firdaus ini adalah cucu Sultan. Langsung dibantah oleh cucu Sultan yang asli, yaitu Dewi Ratna Muhlisa dari Kesultanan Bima. Firdaus pun tidak bisa membuktikan, dan saat ditantang untuk menunjukkan nasabnya, Firdaus tidak mau memberikan nasabnya kepada Dewi Ratna. Artinya pengakuan Firdaus sebagai cucu Sultan batal dan gagal total, tidak bisa dibuktikan. Kemudian pengakuan Firdaus sebagai mantan vokalis dari band Stinky. Band Stinky adalah band yang dulu digawangi oleh Andre Taulany. Firdaus juga sempat nyentil Andre Taulany, yaitu saat Andre Taulany bergelar Sultan Bintaro. Menurut Firdaus, gelar Sultan Bintaro dan Sultan Andara tidak pantas untuk keduanya, sehingga
Firdaus waktu itu mau melaporkan Raffi Ahmad dengan Andre Taulani ke kepolisian. Dan yang ketiga adalah gelar Presiden Republik Artis Indonesia. Sampai sekarang Persatuan Artis Indonesia itu tidak ada juntrungnya dan tidak ada artis yang mau dipimpin oleh Firdaus Owibowo. Nah, begitulah hal ini juga dikupas di video intens investigasi. Bagaimana pengakuannya? Simak sendiri berikut ini dan silakan berpendapat bagaimana Firdaus Owibowo pengakuannya batal semua. Kabar heboh lainnya adalah soal pengakuan Firdaus yang menyebutkan jika dirinya pernah ditawari untuk menjadi vokalis grup band Stinky menggantikan Andre. Menurutnya, ia batal menjadi vokalis karena adanya perbedaan genre musik yang diusung band Stinky dengan dirinya, di mana ia lebih mengusung genre rock punk dan band Stinky mengusung rock alternatif. Pengakuan Firdaus tersebut membuat heboh netizen. Kan gue ini kan jadi rocker sejak tahun 90, ya kan? Dari kalangan rocker itu kan bahkan gue tergabung dalam vokalis rock Indonesia di bawah pimpinan Iki Lamo. Iki Lamo tuh grup mantan vokalis Edan ya. Gue bareng Roy Jekonia, Bumerang, bareng Andiri, Papa segala kita gabung dalam vokalis rock Indonesia. Gitu loh. Nah, gue penyanyi rock, vokalis rock Indonesia. Dan kalau bukan vokalis yang udah punya album dan cadas, ya istilahnya rocknya cadas, nggak bisa masuk situ, nggak bakal bisa masuk. Di situ ada John Angel, ada Power Slave dan lain-lain. Kita gabung. Artinya kalau cuma dijadiin vokalis Stinky sangat mudah bagi gue. Sementara gue biasa lagunya rock gitu. Akhirnya gue bilang kayaknya nggak ketemu dengan kalau gini. Tapi kalau lagu ini ketemu, gue bilang gitu kan pada saat sama tim Stinky. Akhirnya kita ya udahlah, tetap kita bersaudara. Tidak hanya mengaku pernah ditawari untuk menjadi vokalis band Stinky, pengakuan mengejutkan Firdaus lainnya adalah jika dirinya pernah menjabat sebagai Presiden Persatuan Artis Indonesia alias Perari. Lantas, seperti apakah nasib Perari yang dipimpin Firdaus saat ini? Apakah masih eksis atau justru sudah hilang bersama pandemi COVID-19? Kan gue jadi presiden artis, aktenya baru keluar, ya, akte pendiriannya baru keluar tahun 2019. Begitu akte keluar baru mau selamatan COVID kan gitu. Gue mau ngadain selamatan nih, akte udah keluar dari Kemenkumham, akte udah keluar. Ini cerita bener, akte udah keluar, kita mau selamatan. Gue udah mau undang Charlie apa segala, udah mau bikin dan seremonial atau di hotel di Jakarta kan. Tahu ada berita di Cina orang berjatuhan gara-gara COVID-nya kan nggak tahu masuk ke Indonesia. Makin tegang dong suasana, akhirnya kita gak jadi tuh seremonial.